Ya baca anak pintar baca solawat hasil maksud apa? Baca solawat semuanya solawat solawat ramalaikat wahai solawat solawat ayo ramalaikat wahai solawat pengen haji pengen umroh pengen nikah apa solawat Allahumma sholli wa barik alaihi solawat ayo Allahumma sholli wa barik alaihi sejuk bersolawat bersama Majelis Salawat Nurul Mustafa Indonesia dan ini ditayangkan secara langsung secara di YouTube dan juga disiarkan langsung dan dilihat oleh para seluruh Majelis Salawat Nurul Mustafa Indonesia. Salawat salawat Allahumma salli alaihi malaikat wahai salawat Pak Presiden baca Pak Gubernur Bapak Bupati hadir untuk apa? Baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi semuanya salawat ayo yang punya HP dihidupkan klipnya lampunya dihidupkan lampu HP-nya dihidupkan diangkat ke atas katwae salawat Ahmadi Habibi nanti saya di Ahmadi Habibi ke sini aja HP-nya dihidupkan ibu-ibu HP-nya dihidupkan yang dihidupkan HP-nya berarti masih hidup belum tidur Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi nanti dengan lagu dengan qasida Ahmadi Habibi Ahmadi ya Habibi Ahmadi ya Habibi salam kepada Rasulullah Ahmadi ya Habibi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ucapkan hati di sana cinta kepada Rasulullah yang nanti kita akan dipanggil oleh Rasulullah semua hidupkan baca salawat amali ya habibi ya habibi sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita dengarkan tausiah dari guru kita yang akan membawakan tausiah. Kita dengarkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum nanti pembacaan maulid dibacakan, kita dengarkan tausiah dari guru kita kepada yang terhormat As-Sayyid Al-Maulana Al-Habib Husain bin Muhammad Asgaf dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla bil ula wa bihi nasta'inu ala rabbi syamsil huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah ya basita yadaini bil atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadin al-kharawar as-sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-lailah wa fi kulli lailah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam musilat li wa ummati fi ma'i wa tini wa ulimtul asma'a kullaha kama ulimal adam al asma'a kullaha. Wa qala sa'ir al hayatul qasirah wa atrafuha kathirah idza daqatit turuq fa'alayka bi'allamil ghuyub wa qul alhamdulillahi ala kulli syai'. Alhamdulillah. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna allaha la yuqbalu ghairuha wa la yarhamu illa ahluha wa la yathibu illa 'alayha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus nikmat Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan yang kita sandang sebagai umat Islam karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa serta kesalahan kita dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan keamanan untuk kita dunia akhirat sehingga Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan harapan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad di belahan bumi manapun, di tempat manapun, terkhusus kita yang hadir, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang wajib mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat yang mulia ini, terkhusus kepada para guru, para asatidzah, para habaib, para sesepuh, para orang tua, para aparat keamanan yang mudah-mudahan, yang mohon maaf kalau tidak tersebut namanya satu persatu, terkhusus kepada Al-Habibul Mahbub Al-Habib Mustafa Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayati, mudah-mudahan Allah beri banyakkan kemuliaan dunia akhirat kepada beliau, kepada Aba Wahid, Aba Wakil, Bapak Bupati dan kawan-kawan semua yang hadir, para asatidzah, terkhusus para panitia yang dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan waktu, tenaga dan hartanya untuk terlaksananya acara di tempat yang mulia ini, dan terkhusus kepada Bapak aparat dari Kepolisian TNI yang alhamdulillah sudah banyak membantu agar terlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada antum semua berlipat ganda dari pahala dan Allah berikan banyak kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa jamal hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kepada kita, itu panitia jangan berisik di situ. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kalau pengen dapat cintanya Allah, ikutin Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua akan selamat dunia akhirat. Karena tidak ada yang bisa menolong di dunia maupun di akhirat kecuali wasilahnya, syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kecintaan kita kecil, walaupun rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sedikit, dengannya sedikit ini mudah-mudahan menjadi banyak dan besar, dengan harapan jangan sampai Allah siksa kita dunia akhirat dan Allah berikan kemuliaan kepada kita karena sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Saleh Asgaf, orang tua saya, beliau pernah berkata bahwasanya segala apapun yang terjadi di dunia ini semuanya sudah qadrullah. Semua udah Allah tentukan dari awal sebelum diciptakan sampai nanti berakhirnya dunia ini. Akan tetapi semua ini tercipta karena adanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, jika hati kita banyak penyakitnya, hati kita banyak kotorannya, karena hati adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, dan yang paling cepat menghilangkan penyakit hati adalah bersalawat atau mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu di dalam kitabnya Ad-Diya'ul Lami beliau mengatakan, billahi karir dzikra wasfi Muhammadin kama karis quluburana. Demi Allah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad itu akan mengikis kotoran yang ada di dalam hati. Jadi mudah-mudahan dari awal kita berzikir kepada Allah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jangankan dosa kita, penyakit hati, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah karuniakan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa masyiral hadirin rahimakumullah. Dunia bukan tempat yang aman. Akhirat belum tentu menjamin kita untuk selamat. Karena pilihan manusia antara surga dan neraka. Maka dengan itu, siapa yang melakukan perbuatan baik di dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Dan siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-hayatul qasirah. Hidup ini terlalu singkat. Umur kita cuma sampai 63 tahun. Itu batas umur umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan beranggapan bahwasanya kita akan sampai umur 63 tahun. Umur kita enggak lebih dalam 1 kali 24 jam. Kalau enggak kita bertemu pagi, sore kita enggak ketemu. Kalau enggak kita ketemu sore atau pagi, kita enggak bertemu lagi dengan waktu tersebut. Jadi waktu kita Allah berikan cuma 1 kali 24 jam. Jangan sampai kita sia-siakan umur yang ada. Umur yang ada Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hidup ini terlalu singkat. Wa atrafuh katsiran. Akan tetapi kita mempunyai target yang banyak. Umur sekian mesti sekian, umur sekian mesti berbuat ini, umur sekian nanti saya mesti seperti ini. Akan tetapi semua keinginan kita dibatasi oleh umur, dan semuanya enggak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mudah untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangan Pak Bu, sebelum diciptakannya Nabi, sebelum diciptakannya dunia, Allah terlebih dahulu menciptakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau masih berupa nur, berupa cahaya, maka sambung silaturahmi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cukuplah bagi kita menjaga 3 perkara ini, maka Allah berikan keselamatan dunia akhirat. Yang pertama, sambung hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat. Berkata para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu berkata, walaupun engkau masih sulit untuk meninggalkan maksiat, jangan sampai engkau meninggalkan salat. Karena yang pertama kali dihisab, diperiksa oleh malaikat, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, insya Allah semuanya itu menjadi mudah.
Akan tetapi kalau sholatnya sudah hendak bagus, maka semuanya akan dalam kesulitan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke sini juga. Saya bercerita di saat itu di tempat siapa? Ada yang orang tuanya meninggal. Dan 3 bulan sebelumnya saya mimpi ketemu orang tua saya almarhum. Saya terbangun, saya berpikir bagaimana keadaan orang tua saya sekarang dalam kubur. Akhirnya berani tidak berani saya mencoba. Saya tebarkan selimut. Kemudian saya guling-guling di selimut. Jadi saya tutupin tubuh saya di selimut tersebut sampai nyentuh tembok. Kebetulan di saat itu istri saya sedang tidak ada di rumah. Lampu semua saya matikan. Saya merapat ke tembok. Semua dalam keadaan gelap. 5 menit pertama saya bingung, nggak tahu mesti ngapain. 15 menit kemudian nggak terasa air mata keluar. Saya membayangkan bagaimana keadaan nanti ketika di dalam kubur. Sedangkan di dunia aja dalam keadaan kita bisa berontak. Saya bisa berontak, bisa lepas. Itu pun kalau punya kehendak. Akan tapi kalau dalam kubur tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Harta, jabatan, pangkat semuanya tidak bisa. Kecuali amal soleh yang kita perbuat ketika di dunia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. Kalau seorang muslim sudah tidak mengerjakan salat, maka runtuhlah daripada agamanya. Bahkan dikatakan oleh salafun saleh, bagi orang yang tidak salat dia dianggap seperti sampah. Maka jika kita di rumah ada keluarga kita yang tidak mengerjakan salat, maka berarti kita mendiamkan sampah yang ada di rumah kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkhusus kepada kita para orang tua, terkhusus lagi laki-laki. Ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, bagi rumah tangganya. Jangan sampai kita lalai membiarkan anak istri kita tidak melaksanakan salat. Maka nanti di akhirat akan berat semua apa yang Allah perintahkan kepadanya, akan berat daripada siksanya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Di saat itu semua lari dari istri, dari anak, dari saudara semuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau termenung, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Karena beliau teramat takut menyaksikan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Menggambarkan tentang akhirat. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, makanya Pak Bu, kalau seandainya Bapak diri di sini, Ibu diri di sini melihat keadaan, Masya Allah, manusia sebanyak ini, dari tadi saya berpikir, gimana nanti di padang mahsyar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, di padang mahsyar nanti manusia dikumpulkan, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Karena siksa Allah nggak ada yang kecil. Siksa Allah pedih, siksa Allah keras, siksa Allah besar. Saya bayangkan kalau satu-satu suruh maju saya periksa semuanya, pasti memakan waktu lama. Sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita maju satu persatu, dipinta tanggung jawabnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Semua menjadi saksi. Yauma tuhaditsun akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah perintahkan bumi untuk menjadi saksi atas apa yang kita perbuat di atas muka bumi ini. Masya Allah jamal hadirin rahimakumullah. Dari awal kita bernafas sampai kita menghembuskan nafas terakhir, semua akan disetorkan amal kebaikan kita atau amal keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Enggak ada penerjemah antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mungkin ada 1000 atau lebih dari manusia. Bagaimana dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat, semua dikumpulkan, maju satu persatu. Sedangkan di saat itu di padang mahsyar Allah kumpulkan semua manusia dan Allah menjadikan 3 golongan. Kalau kita belajar tafsir, kita lihat ada kelompok hewan, ada kelompok manusia, ada kelompok jin. Dari setiap kelompok terbagi menjadi berapa firqah, berapa bagian. Yang pertama kali dihisab adalah binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hayawan, dengan keadilanku
Sebagaimana engkau aku ciptakan, aku beri nafsu tanpa akal. Jadi engkau tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Jadi tidak ada hisab bagimu. Jadi binatang itu enggak Allah masukkan surga, enggak Allah masukkan neraka. Karena enggak Allah berikan pikiran. Hanya Allah berikan nafsu. Dengan begitu Allah jadikan mereka debu tanpa ada hisab sama sekali. Di saat itu golongan jin dan golongan manusia, mereka teramat ketakutan. Mereka mengatakan lebih beruntung binatang. Binatang enggak dihisab. Dengan keburukan mereka yang dilakukan, akan tapi enggak dihisab. Kebaikan mereka pun tidak menjadi apa-apa. Di saat itu orang-orang kafir berkata, orang-orang munafik berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu seperti ini, bahwasanya akhirat itu nyata, hisab itu nyata, niscaya dahulu aku berharap Allah jadikan aku binatang, agar Allah tidak siksa aku, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang sekarang meninggal dunia, Bu, sudah di alam kubur, dari orang tua kita atau orang-orang terdahulu, mereka berharap jangan terjadi kiamat. Mereka berkata, mereka beranggapan bahwasanya siksa kubur ini perih. Tapi Allah perlihatkan tempat mereka di neraka, ternyata lebih perih lagi. Mereka ketakut, ya Allah, jangan sampai dulu kiamat. Biar dihabiskan dulu siksa mereka di dalam kubur. Karena mereka beranggapan tadi, ya Allah, siksa kubur sudah begitu perih. Sedangkan diperlihatkan di neraka, ternyata 7 kali lipat terasa perihnya. Mereka ketakutan dan mereka meminta kepada Allah agar kiranya Allah undur itu daripada kiamat. Salat yang kita jaga, yang Masya Allah, Insya Allah, kalau dengan salat ini hubungan kita sama Allah baik dalam mengerjakan salatnya, Insya Allah selamat dunia akhirat. Yang kedua, jaga hubungan kita sama Nabi SAW. Yaitu dengan apa? Cinta kepada Nabi, banyak salawat kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi muliakan, jangan pernah kita hinakan. Apa yang Rasulullah muliakan, jangan pernah kita hinakan. Pak, Bu, ada satu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, musilat syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi Rasulullah lebih perhatian kepada umat yang melakukan dosa-dosa besar, dengan harapan jangan sampai ada umat yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, ketika malaikat Jibril melewati depan pintu neraka, di dalam neraka terdengar teriakan mereka ahli neraka. Mereka teriak, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, selama 1000 tahun. Kemudian malaikat Jibril mendengar teriakan itu masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril menegur, siapa kalian? Kenapa kalian dalam keadaan hina di dalam neraka? Kemudian mereka menjawab, wahai malaikat, ketahuilah kami umat yang nabinya dikirimkan Al-Quran. Jadi di dalam neraka Allah haramkan nama Nabi Muhammad. Penduduk neraka nggak bisa menyebut nama Nabi Muhammad. Apa yang Allah muliakan nggak bakal Allah tempatkan di tempat yang hina. Jadi penduduk neraka itu nggak bisa menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Di saat itu malaikat Jibril melihat keadaan umat Nabi Muhammad begitu dalam keadaan hina. Beliau mengadukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, umatmu masih ada di dalam neraka, umatmu dalam keadaan hina. Di saat itu Rasulullah sudah tidak mengetahui. Beliau beranggapan bahwasanya semua umatnya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah buru-buru memakai sendalnya masuk ke dalam neraka, memberikan syafaat kepada mereka ahli neraka. Memberikan syafaat di mana dalam hatinya masih ada iman daripada Islam. Yang mahal ini iman Islam, jaga daripada kehancuran yang menyebabkan bisa hilangnya iman dan Islam. Dan iman dan Islam gak bisa terjaga kecuali ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir, kalau belum bisa kita nyenangi Nabi SAW, minimal jangan membuat Nabi sedih. Di dalam kitab Anwar Muhammadiyah, Syekh Yusuf An-Nabhani beliau mengatakan, musilat li wa ummati fi ma'i wa tini wa ulimtul asma'a kullaha kama ulimal adamal asma'a kullaha. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Rasulullah tahu nama kita semua, binnya bin siapa. Sedangkan kita masih berupa janin, belum menjadi bayi, belum menjadi manusia, baru berupa janin. Rasulullah sudah tahu bakalan siapa diberi nama, binnya bin siapa.
sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengetahui semua apa yang ada di langit dan bumi. Setiap hari disetorkan, ya Rasulullah, si fulan bersolawat kepadamu. Ya Rasulullah, si fulan ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ini begini, ini begini. Kalau belum bisa nyenengin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimalnya jangan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khawatir dengan kita semua. Jaga hubungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan apa yang Nabi muliakan. Yang ketiga, jaga hubungan kita sesama manusia. Jangan sampai ada musuh permusuhan di antara kita. Pak, Bu, demi Allah, selama orang tua saya meninggal, sebelum meninggalnya orang tua saya alhamdulillah masih ada ibu. Dari saya kecil sampai sekarang saya belum pernah mendengar dari mulut orang tua saya itu kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata yang nggak bagus. Paling sering mengatakan subhanallah, masya Allah. Jadi kadang saya mau maki orang itu bingung bagaimana caranya. Karena banyaknya media, para pemaki, para ini, jadi kita terlatih di situ. Akan tapi dalam rumah tangga orang tua saya sama sekali nggak ada pernah saya mendengar dari mulut orang tua saya kata-kata makian. Kita lihat keadaan umat kita sekarang. Kita semua sesama umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saling bermusuhan. Bahkan di antara kita banyak yang meneliti aib satu sama lain. Di antara kita ada yang hasud. Di antara kita ada yang iri, ada yang ria, ini itu dan sebagainya. Anda teringat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim sibra. Tidak diangkat salat seseorang walaupun sejengkal. Siapa di antaranya? Saudara sesama muslim yang bermusuhan, yang 3 hari enggak berteguran. 3 hari enggak teguran, salat kita enggak diterima. Bagaimana di antara kita banyak yang bermusuhan sesama saudara kandung. Saudara sama muslim lebih daripada 3 hari, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Ini enggak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada azab yang disegerakan, yang patut disegerakan kecuali mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Cukuplah bagi kita menjaga apa yang Rasulullah cintai. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau benci sama seseorang, kita nggak usah pandang jauh-jauh. Kita benci kepada sifatnya, akan tapi nggak boleh benci kepada orangnya. Kita lihat siapa mereka. Mereka para pemabuk, mereka ahli maksiat. Akan tapi kita lihat dengan pandangan rahmat. Mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua umatnya Nabi Muhammad. Kalau mereka mabuk, mereka maksiat, mereka nggak bagus. Biar nanti Allah yang menghukum, bukan kita yang menghukum. Nahnu nahkumu bidzawahir, Allah yahkumu bil bawatin. Kita cuma bisa menghukumi zahirnya, sedangkan Allah yang akan menghukumi batinnya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Jangan beranggapan bahwasanya siksa Allah itu gampang. Surga itu tidak tahu ada atau tidak. Neraka itu Anda tergambar. Jangan sampai nanti nyesal di akhirat. Maka itu Allah mengajarkan kepada kita ilmu yakin. Setelah ilmu yakin ada hakul yakin. Setelah itu ada ainul yakin. Kita belajar dulu bagaimana, apakah benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baiknya makhluk yang beliau seumur hidupnya tidak pernah sama sekali berdusta, dan sudah pasti apa yang dibawa olehnya adalah nyata. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sia-siakan iman dan Islam yang ada dalam diri kita, kecuali semuanya li ajli Muhammad SAW. Kita pun yakin semua yang hadir di sini apapun posisinya pasti bakalan mati. Kalau mati semuanya pasti ditanya man rabbuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Sampai pertanyaan ini pasti Allah, malaikat akan memberikan pertanyaan, siapa saudaramu? Kalau selama hidup kita bertengkar, selalu bermusuhan, maka niscaya dia nggak bakalan mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Kalau dia sudah tidak mampu, otomatis Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah hadirin rahimakumullah, mudahlah bagi kita untuk saling memaafkan. Enggak usah meneliti aib satu sama lain. Kalau ada orang minta maaf, marhaba kita maafkan. Karena Imam Syafi'i beliau mengatakan man ista'afa falam yu'fa fa huwa syaitan. Siapa yang minta maaf, enggak mau maafin, maka dia syaitan.
Bahkan suka ada yang menganggapan, lihat saya nggak terima kamu zalimin saya akan tuntut nanti di akhirat. Masya Allah, di akhirat itu antriannya panjang. Yang mau ente tuntut di barisan terakhir. Ente susah, dia susah. Kenapa nggak mempermudah diri sendiri? Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka dia akan permudah juga, Allah akan permudah urusannya. Siapa yang menyulitkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan persulit juga urusannya. Maka dari itu su'ul khatimah sudah pasti dia dapatkan. Dan husnul khatimah jauh daripada harapannya dia. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tempat pandangan Allah adalah hati. Maka jadikanlah hati ini sebaik-baiknya tempat di mana pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru min suwarikum wala min asaimikum walakinallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah enggak ngelihat dari tampang kita, Pak. Enggak ada ini imamah, ini semua apa yang saya pakai ini Allah enggak lihat. Ini cuma ngikutin sunnah Nabi SAW. Mau dibilang pantas enggak ada urusan. Saya cuma ngikutin sunnah Nabi SAW. Tapi Allah melihat apa yang dalam hati kita. Allah enggak angkat solatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu enggak manfaat jabatan kita, harta kita, anak kita, istri kita, semuanya enggak manfaat kecuali mereka yang menghadap Allah dalam keadaan hatinya bagus, hatinya baik, hati yang selamat. Maka dari itu ketika menghadap Allah, takbir pertama Allahu Akbar. Jangan ada dendam di hati kita. Jangan ada permusuhan di hati kita. Salatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas mereka berkata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya salat tapi masih bohong. Saya sudah salat tapi masih menipu. Saya sudah salat tapi masih curang. Apakah salat saya enggak terima? Lah, kurang rukun, kurang syarat, kurang adab di dalamnya. Ini semua tidak dibahas di sini kecuali di dalam majelis ta'lim. Masyarul hadirin rahimakumullah. Abah Wahid dari tadi nyolek-nyolek kaki saya, berarti udah tandanya sudah diakhiri. Mudah-mudahan apa yang sampaikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarakati hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelumnya saya mohon izin sama sahibul wilayah
Bapak Bupati kita. Ini agak sedikit ada waktu mundur Pak Bupati, diizinkan. Masya Allah. Kepada Pak Kapolres yang mewakili, diizinkan Pak ya. Masya Allah. Kepada Pak Dandim, diizinkan. Alhamdulillah. Masyarakat di sini siap? Siap sampai jam 3? Sampai jam 2? Saya nggak siap. Iya, karena besok saya harus ke Beltim. Jadi jangan nyiksa juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kali saya sampaikan salam hormat wabil khusus kepada para habaib yang hadir di tempat ini. Wabil khusus kepada orang tua kita, beliau Abah Wahid, sesepuh di Belitung ini. Bertahun-tahun saya kenal beliau, belum bisa saya seperti beliau, tinggal di tempat yang terasing, kumpul dengan makhluk asing. Iya. Ada yang pernah nggak ke rumah Abah Wahid? Di kota apa di mana? Hah? Iya, masuk listrik aja baru. Di zaman beliau masih belum pakai listrik, alhamdulillah saya sudah ke situ. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keberkahan. Mudah-mudahan bisa terus ngayomin masyarakat Belitung. Allahumma amin. Kemudian salam hormat yang kita hormati Bapak Bupati. Masya Allah, jarang-jarang kita temui Bupati mau sampai malam-malam begini duduk menemani masyarakatnya. Ini bukti salah satu cinta beliau sebagai pemimpin kepada rakyatnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan beliau pemimpin yang dicintai rakyatnya, dan beliau mencintai rakyatnya. Begitu juga Pak Kapolres yang diwakili Satbinmas ya. Baik Pak Hamdan. Pak Hamdan. Dan di samping saya ini kebetulan Dandim, beliau punya nama sama lagi sama saya. Cuman beda bin aja. Saya Mustafa bin Ahmad, kalau beliau Mustafa bin Akbar. Beda-beda tipis. Beliau Dandim Letkol, Masya Allah. Ada Dandim, ada Kapolres. Kapolres lagi ada kesibukan, tugas lain. Jangan berarti terus Dandimnya dan Kapolresnya diwakili, oh Kapolres gitu, enggak. Ada tugas lain yang lebih untuk menjaga masyarakat di sini. Kita doakan Kapolresnya, Dandimnya, aparat pemerintah semua, Allah jadikan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Kok yang amin 4 orang? Mudah-mudahan Allah jadikan mereka pemimpin yang cinta kepada rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa saya di awal berbicara tentang cinta mencintai? Tidak ada Bapak Ibu pemimpin di muka bumi ini dalam hal mencintai umatnya, mencintai rakyatnya, mencintai yang dipimpinnya melebihi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada di muka bumi ini beliau yang paling cinta kepada umatnya. Makanya saya berharap pemimpin-pemimpin yang hadir di sini itu mencontoh untuk mencintai. Kalau sudah cinta, maka tidak ada pikiran seseorang kecuali satu, bagaimana membahagiakan yang dicintai. Begitu. Ini panitia capek luar biasa. Dari kemarin saya ikutin. Itu yang namanya ketua panitia, dari gondrong sampai botak. Iya, sebabnya gondrong, mau acara dipotong jadi botak, rapi. Artinya apa? Berjuang luar biasa. Beliau dengan reng-rengannya. Ngapain capek-capek begini? Yang hadir bayar gak? Yang hadir bayar gak? Enggak. Capek gak? Enggak. Tidur pules gak? Tidur pules. Panitia berhari-hari capek.
apa yang mereka inginkan. Insya Allah saya jadi saksinya. Capeknya mereka, lelahnya mereka, berkorbannya mereka. Saya saksinya nanti ketika ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa keringat beliau, betapa capeknya mereka. Ada catatannya. Siap jadi saksi buat panitia? Termasuk bapak-bapak semua, ibu-ibu hadir di tempat ini. Duduk berjam-jam, berlangit, beratapkan langit. Sebagian, yang sebagian milih di tenda. Padahal ini jebakan Batman. Iya, jebakan Batman. Yang milih di bawah tenda ada kurangnya dibanding yang enggak. Iya, jadi yang di bawah, enggak di bawah tenda, ada plusnya. Oh, langsung langit nih. Tapi bukan berarti yang kena tenda terus kurang. Enggak, itu bercanda. Tetap sama ya. Bapak Ibu sekalian, ini acara maulid. Acara memperingati, merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid itu merayakan waktu kelahiran, nggak masalah mau kapan. Ada orang suka nanya, Beb, maulid kan udah 12 Rabiul Awal. Nggak ada, mau kapan juga boleh. Karena maulid, kalau maulud merayakan manusianya. Ini maulid, boleh kapan saja. Bahkan setiap hari, setiap saat. Kita di dalam hati, kalau bisa merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Satu saja yang harap diingat sama Bapak Ibu sekalian. Tolong diingat, bawa pulang ke rumah. Terus sering-sering diingat. Bapak dapat nikmat apapun, ada jasa Rasulullah di situ. Ibu dapat nikmat apapun, ada jasa Rasulullah di situ. Kenapa Beb kok bisa begitu? Laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Artinya apa? Diciptakan ini dunia, diciptakan Indonesia, diciptakan Belitung, diciptakan Sijuk, diciptakan Bapak dan Ibu termasuk saya, sebab Allah mau ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham Pak? Paham Bu? Oh, orang Sijuk Masya Allah, orang Belitung cepat pahamnya. Terus pertanyaannya, kapan terakhir terima kasih sama Nabi? Lah iya, jasa Nabi Muhammad SAW ke kita nggak kehitung. Beliau Rasulullah SAW menjelang ajal, ruh lagi ditarik, lagi kesakitan, masih mengingat umatnya. Ditahan tuh malaikat Israel. Tar dulu napa, jangan cepat-cepat. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Ya Allah ya Rabb, sebegini sakitnya dicabut nyawa ya Allah. Pindahkan ya Allah, pindahkan rasa sakit umatku seluruhnya. Ketika dicabut nyawanya, pindahkan kepadaku. Ada Pak yang begitu? Jangan soal nyawa, Bapak punya tetangga nih sakit. Terus nengok, terus doa, ya Allah pindahin sakitnya dia ke saya. Belum tentu. Ibu, kalau ibu mungkin ke anak masih iya. Saya sering dengar, ibu anaknya sakit, ibunya ngomong, ya Allah, yang sakit biar saya aja deh, jangan anak saya. Sering saya dengar. Tapi ibu belum pernah saya dengar tetangganya sakit. Ya Allah, pindahin ya Allah tetangga saya sakitnya ke saya. Ada Bu yang begitu? Enggak ada. Rasulullah nyawa Bu, sakitnya dicabut nyawa.
Bapak udah tahu belum kira-kira sakitnya dicabut nyawa? Tahu belum, Bu? Mau dikasih kira-kira? Sakitnya itu, ini yang ringan nih, seperti kulit tubuh kita dibeset, dikuliti 70 kali dari itu. Itu sakitnya dicabut nyawa. Belum ketika ruh ditarik. Kalau orang Islam ditarik ruh arah dari kepala. Kalau orang non-muslim ditarik dari arah kaki. Ibaratnya nih ibu-ibu paling paham, bapak sih nggak paham termasuk saya. Ibu kebayang nggak kalau ngelahirin kaki duluan yang keluar? Kayak apa sakitnya? Kepala aja udah sakitnya kayak begitu kan, Bu? Ini kaki. Nah seperti itu rasanya. Ini Rasulullah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah pindahin. Itu mau meninggal, Bu. Sudah Rasulullah tidak di dunia, masih aja direpotin. Saya setiap kali mengatakan